Nah, gimana nih kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat ya. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita, akan dimulai dari doa yang dipimpin oleh Bang Agung. Marilah adik-adik kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Tuhan membimbing kami dari tidur kami semalam hingga pagi hari ini dengan baik. Semoga Tuhan bisa selalu melancarkan kegiatan kami masing-masing. Ya Bapa, sertailah dan dampingi kegiatan ibadah kami hari ini Tuhan. Semoga bisa berjalan lancar sesuai seturut dengan kehendak. Ampunilah segala dosa kami, berkah ya di dalam kami. Inilah seluruh doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Duduk yang manis, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, Kau telah membangunkan kami Tuhan dari tidur kami Tuhan. Engkau juga memberikan kami Tuhan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami sedang melakukan ibadah Tuhan. Kau berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan, terlebih menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau berikan kesehatan Tuhan. Biarlah di lain waktu nanti Tuhan, setelah keadaan mulai membaik Tuhan, kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Inilah semua doa anak-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Lukas pasal yang ke-9
ayat 28 sampai ayat 36. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Adik-adik, dalam kesehariannya Tuhan Yesus selalu mengajarkan firman Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Kemudian kira-kira 8 hari sesudah Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, yaitu murid-murid yang diajak yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tuhan Yesus mengajak muridnya naik untuk berdoa di atas gunung. Tuhan Yesus naik ke atas gunung dengan muridnya karena Tuhan Yesus ingin berdoa. Tuhan Yesus ingin berdoa dengan tenang, dengan hening ya adik-adik, jauh dari keramaian. Ketika Tuhan Yesus berdoa, tiba-tiba rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan Tuhan, yaitu Musa dan Elia. Nah adik-adik, Musa ini adalah hamba Tuhan yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah sedangkan Elia adalah hamba Tuhan yang tidak mengalami kematian. Elia diangkat oleh Tuhan. Nah, mereka sedang membicarakan tentang kepergian Tuhan Yesus ke Yerusalem, bahwa Tuhan Yesus akan menggenapi firman Tuhan di Yerusalem, yaitu ditangkap, diadili, disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Nah, ini adik-adik adalah proses kepergian Tuhan Yesus kembali kepada kemuliaannya, yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, pada saat berdoa Tuhan Yesus, ternyata murid-murid Tuhan Yesus tidak berdoa, mereka malah tertidur. Padahal tujuan mereka naik ke atas gunung adalah untuk berdoa. Ketika mereka terbangun, mereka melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Lalu saat mereka sedang berbicara, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini yaitu mengajarkan bagaimana cara anak sekolah minggu memuliakan Tuhan. Nah gimana Kak caranya anak sekolah minggu memuliakan Tuhan? Yaitu dengan beribadah. Nah meskipun dalam ibadah online ya adik-adik, tapi tetap harus beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Beribadah yang seperti apa? Beribadah dengan sikap yang benar. Jangan beribadah waktu beribadah di rumah karena online, bergurau sendiri, ngomong-ngomong sendiri, itu nggak boleh ya adik-adik. Nggak boleh jalan-jalan, harus sikap yang benar, beribadah yang benar, duduk manis, bernyanyi yang benar, mendengarkan firman Tuhan, berdoa ya seperti itu ya adik-adik.
Jangan bergurau, jangan main-main, harus dengan sikap berdoa yang baik, beribadah yang baik. Lalu memuliakan Tuhan dengan cara apa, Kak? Dengan berdoa. Berdoa dengan sikap yang baik ya adik-adik. Jangan waktu berdoa ketawa, senggol-senggolan sama teman-temannya, itu nggak boleh ya adik-adik. Harus berdoa dengan sikap yang baik. Lalu dengan apa, Kak? Ketiga, yaitu dengan memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita. Memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita bisa dilakukan dengan berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik ya adik-adik. Jangan ngomong kotor, itu nggak boleh. Itu bukan perkataan yang memuliakan Tuhan. Harus berkata-kata yang baik, jujur. Berkata-kata yang baik ya adik-adik. Lalu memuliakan Tuhan dengan berbuat yang baik. Berbuat yang baik itu bisa dilakukan, berbuat yang baik kepada mama dan bapak. Itu salah satu cara untuk memuliakan Tuhan ya adik-adik. Kalau disuruh mama sama bapaknya dipanggil, ya harus nurut, jangan bantah. Sekta, jangan ya adik-adik. Itu enggak boleh ya adik-adik. Kalau mama bapaknya minta tolong, harus dibantuin. Kalau abang dan kakaknya juga minta tolong, harus dibantuin. Itu adalah cara-cara untuk memuliakan Tuhan ya adik-adik. Yang pertama tadi apa? Beribadah. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, memuliakan Tuhan dengan berbuat yang baik ya adik-adik. Yang keempat, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Nah, bisa bermazmur, bisa juga ya adik-adik mengirimkan puji-pujian ke grup sekolah minggu. Itu adalah salah satu cara untuk memuliakan Tuhan. Beberapa cara memuliakan Tuhan ya adik-adik. Harus diingat-ingat ya adik-adik, agar kita selalu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, dimana kalau kita memuliakan Tuhan, kita juga akan merasakan kemuliaan Tuhan. Seperti apa? Seperti pengampunan dosa ya adik-adik. Pengampunan dosa. Tuhan Yesus mati disalibkan untuk mengampuni dosa manusia. Itu yang kemuliaan Tuhan yang kita rasakan ya adik-adik. Pengampunan dosa. Terus apa lagi adik-adik? Kasih yang dari Tuhan. Itu adalah kemuliaan yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah adik-adik, itu adalah firman Tuhan pada hari ini, yaitu bagaimana cara kita memuliakan Tuhan. Harus diingat-ingat ya adik-adik. Jangan diingat aja, tapi dilakukan agar kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami Tuhan boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami ingat, terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang memimpin kami Tuhan dalam melakukan setiap firman-Mu Tuhan, yang menuntun kami dalam melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan-Mu saja ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami juga akan melanjutkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Engkau sertai dan pimpin ya Bapa. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini Tuhan menyenangkan-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau juga berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang selalu berkati Tuhan, dalam keadaan apapun mereka Tuhan, Kau berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan Tuhan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan di lain hari, di lain kesempatan Tuhan, kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau juga berkati ya Bapa kedua orang tua kami Tuhan. Kau berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Kau tambahkan rezeki kesehatan kepada mereka Tuhan. Kau juga berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu setia, selalu bertekun Tuhan dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Inilah seruan doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan puji-pujian dari teman-teman kita. Ya, ya.
Tena doa yang jadi kenana mana jadi dia ku cema dalam. Terima kasih kakak. Shalom, selamat minggu kakak dan teman-teman. Aku akan menyanyikan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kasih. Selamat hari Minggu, teman-teman dan kakak-kakak. Aku akan menyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Terima kasih. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, saya mau menyanyikan lagu kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Terima kasih. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kuda Kidaki.